Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rikita Cahyani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 2101105015. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai alat peraga, di mana alat peraga yang saya akan bahas yaitu tentang pembuktian teorema Pitagoras. Nah, sebelum ke alat peraganya, kita akan membahas sedikit sejarah mengenai teorema Pitagoras ini. Oke, yang pertama itu teorema Pitagoras merupakan salah satu teorema yang telah dikenal manusia sejak peradaban kuno. Nah, nama teorema ini diambil dari nama seorang matematikawan Yunani yang bernama Pitagoras. Pitagoras lahir di Pulau Samos, Yunani sekitar tahun 570 Masehi. Sebelum Masehi. Sesuai nasihat gurunya Thales, Pitagoras muda mengunjungi Mesir sekitar tahun 547 sebelum Masehi dan tinggal di sana. Nah, pada saat itu, bangsa Mesir kuno ini sudah mengetahui bahwa segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 akan membentuk sebuah sudut siku-siku. Nah, mereka ini menggunakan tali yang diberi simpul pada beberapa tempat dan menggunakannya untuk membentuk sudut siku-siku pada bangunan-bangunan mereka, termasuk piramid itu. Nah, diyakini bahwa mereka ini hanya mengetahui tentang segitiga dengan sisi 3, 4, dan 5 yang membentuk segitiga siku-siku. Sedangkan untuk teorema ini berlaku secara umum untuk semua segitiga siku-siku yang mereka belum ketahui. Ternyata di Cina itu namanya Taugan yang hidup sekitar 1100 sebelum Masehi juga mengetahui teorema ini. Demikian juga di Babilonia. Teorema ini itu telah dikenal 1000 tahun sebelum Pitagoras. Jadi sebuah kepintaran lihat dari Babilonia ini pernah ditemukan dan memuat naskah yang kira-kira itu berbunyinya 4 is length and 5 the diagonal, what is the breadth? Nah, Pitagoras inilah yang telah membuat generalisasi dan membuat teorema ini menjadi populer. Jadi secara singkat, teorema Pitagoras ini berbunyi pada sebuah segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring atau sisi di depan sudut siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Misal, jika C adalah panjang sisi miring atau hipotenusa segitiga, A dan B adalah panjang sisi siku-siku. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras tadi, maka eh, dapat diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dari dalil yang tadi, maka bisa kita turunkan. Jadi, A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat atau B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Oke, mungkin segitu aja sejarah dari teorema Pitagoras. Oke, kita akan balik lagi ke alat peraganya. Nah, untuk membuat alat peraga ini, kita memerlukan alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri, kita memerlukan penggaris, cutter atau gunting, pulpen, spidol maupun pensil, dan asahan. Sedangkan untuk bahannya, kita memerlukan kain flanel dengan 5 warna, di mana itu akan berfungsi untuk akrilik serta alasnya. Lalu yang kedua itu ada lem aibon, yang ketiga akrilik, yang keempat magnet lembaran, lalu yang kelima itu ada pushpin. Pushpin itu biasanya pin yang untuk demanding. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara pembuatannya. Untuk cara pembuatannya itu, pertama kita itu akan membuat kepingan-kepingan Pitagoras, di mana kepingan ini dia akan membuktikan bahwa teorema Pitagoras itu A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C, atau sisi dari segitiga siku-siku itu sama dengan sisi miring dari eh, segitiga siku-siku tersebut. Lalu yang kedua itu kita pembuatan alas dari alat peraga tersebut. Oke, yang pertama kita buat dulu kepingan-kepingan Pitagorasnya. Yang pertama, kalian itu bisa eh, membuat pola di akrilik dengan ukuran ini. Lalu setelah membuat pola, kalian
bisa memotongnya menggunakan gergaji. Setelah dipotong, jika sudah halus dan sudah rapi, kalian bisa melapisinya menggunakan kain flanel. Nah, untuk melapisi kain flanel ini, kalian bisa menggunakan lem ibon tadi untuk menempelkan si akriliknya itu dengan si kain flanelnya. Nah, setelah sudah dilapisi akriliknya dengan kain flanel menggunakan lem ibon tadi, maka kalian bisa menempelkan sisi bawah yang akan ditempelkan ke alas itu kalian tempelkan magnet lembaran, lalu di sisi atasnya ini kalian bisa tempelkan push pinnya. Nah, untuk pembuatan alas dari alat peraganya tersebut, kita membutuhkan akrilik lagi, di mana untuk ukurannya ada di sini, dan setelah kita menggambar polanya, kita bisa memotong akrilik tersebut menggunakan gergaji. Nah, selanjutnya itu setelah menjadi kepingan-kepingan, maka kita satukan dengan lem Korea dan hingga membentuk seperti ini. Lalu setelahnya kita bisa memotong styrofoam dengan ukuran 16x12 dan berbentuk segitiga siku-siku. Nah, itulah cara pembuatannya. Setelah memotong styrofoam, kita bisa melapisi akrilik tadi dengan menggunakan kain flanel juga, dan styrofoamnya juga dilapisi dengan kain flanel, jadi sehingga tertutup. Lalu setelahnya kita bisa menempelkan lembaran magnet pada atas kain flanelnya. Jadi seperti ini. Untuk cara penggunaannya itu, kita bisa memindahkan kepingan yang ada di A dan di B, itu kita pindahkan di C. Caranya, kita cabut ini, lalu kita tempelkan di sini. Lalu selanjutnya, ini kita tempelkan di sini. Ini. Nah, dari keping-kepingan ini, maka terbukti teorema Pythagoras bahwa A ditambah B itu menghasilkan C. Kelebihannya itu mudah dibawa kemana-mana dan efektif untuk diletakkan dimanapun dan tidak memakan tempat, dan untuk diletakkan dimanapun ini efektif. Kekurangannya sendiri ini itu tidak multifungsi. Untuk level kognitifnya itu, untuk pengetahuannya, alat peraga ini itu bisa membantu siswa mengenal bagaimana caranya memperoleh nilai sisi miring pada segitiga siku-siku. Lalu untuk pemahamannya, alat peraga ini membantu siswa memahami pembuktian teorema Pythagoras. Analisisnya, dengan menggunakan kepingan-kepingan bangun datar yang memiliki luas daerah persegi pada alas dan tinggi segitiga dapat ditranslasikan pada luas daerah persegi dan sisi miring segitiga. Untuk jenjang alat peraga sendiri itu menurut dari Piaget, alat peraga ini digunakan pada formal usia 6 tahun sampai dewasa. Nah, pada masa ini mudah untuk bagi mereka mempelajari mengenai pembuktian Pythagoras. Namun untuk tahap periode operasional konkret mempelajari bangun datar. Lalu untuk kemampuan matematika yang dapat dikembangkan. Kemampuan matematika yang dapat dikembangkan adalah siswa dapat menunjukkan kebenaran rumus Pythagoras bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, atau mengenal bangun datar yang bisa dibentuk dalam pembuktian Pythagoras. Nah, sekian pembahasan mengenai pembuktian alat peraga pembuktian teorema Pythagoras. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.